siang dan merupakan hari Jumat, mari sama-sama kita mulai acara pada pagi hari dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri 3 Makarti Jaya beserta staf dan juga Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Makarti Jaya, dan tak lupa yang kami banggakan yaitu peserta CGP Angkatan 11 yaitu Bapak Supriyono SPD MPD dan juga Ibu Indah Aningsih SPD dari SMP Negeri 4 Makarti Jaya. Alhamdulillah, puji syukur dan tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul bersama dalam rangka yaitu penerapan budaya positif aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyuasin antara Bapak Supriyono SPD MPD dan Ibu Indah Aningsih SPD. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hasil yang positif. Salam beri salam pada saudara kita aturkan keterjemahan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya nanti sampai yang akhir. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, izinkan kami untuk memandu daripada tertib acara di siang hari ini. Langsung saja saya akan bacakan beberapa susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara penerapan budaya positif aksi nyata CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyuasin. Cara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Acara yang kedua yaitu doa yang dalam hal nanti akan dipimpin oleh Ibu, masuk Ibu ya, para bapak, Ibu Ayu Priyaningsih. Dan acara yang ketiga sambutan Ibu Kepala SD Negeri 3 Makarti Jaya. Acara yang keempat ice breaking. Acara yang kelima penyampaian materi oleh Bapak Supriyono SPD MPD dan Ibu Indah Aningsih SPD. Acara yang keenam yaitu diskusi dan refleksi. Itulah rangkaian acara yang akan kita lalui. Marilah demi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membuka acara kita pada siang hari ini dengan melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hal ini seluruh hadirin dimohonkan untuk berdiri.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Langsung saja ke acara yang ketiga, yaitu pembacaan doa yang dalam hal ini akan di yang terhadap oleh Ibu Ayu Trianisi kepada Ibu Kapolres Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan nafi'an, hamdan yakafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa rafa'atan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aminna lana fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa afwan dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan doa yang telah dilakukan oleh Ibu Ayu Trianisi. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Langsung saja ke acara yang keempat, yaitu sambutan dari Ibu Kepala SDN Negeri 3 Makati Jaya yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Karima SPD MPD. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang saya hormati, dan kepada Bapak Supriyono SPD MPD dan Ibu Indah Ningsih SPD yang saya banggakan, karena pada kesempatan ini beliau berdua telah mengikuti pendidikan CGP Angkatan 11. Luar biasa Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu guru yang nanti juga akan terpanggil nantinya untuk mengikuti CGP Angkatan berikutnya yang ke-12. Dan tak lupa juga salam serta salawat kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan sampai di akhir nanti. Di sini akan saya sampaikan Bapak Ibu ya, saya merasa bangga sekali karena di SD kita Bu Linda sudah ada dua, yaitu Ibu Sulistiani SPD dan Bapak Supriyono SPD MPD. Dan semoga nanti Bapak Ibu guru yang lain setelah melihat dari kinerja Ibu Suli dan Bapak Supriyono, bagaimana cara kinerja, cara meningkatkannya, itu semoga kawan-kawan yang lain akan segera mengikuti jejak beliau berdua. Dan di sini Bapak Supriyono dan Ibu Indah akan menyampaikan materi tentang penerapan budaya positif. Nah, apa yang dimaksud dengan penerapan budaya positif itu nanti Bapak Ibu ya, yang akan dijelaskan oleh pemateri yaitu Bapak Supriyono dan Ibu Indah. Dan semoga kegiatan untuk hari ini dan seterusnya untuk Bapak Supriyono dan Ibu Indah, semoga semuanya selalu sukses, lancar, tidak ada halangan ya. Semuanya berjalan dengan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan, selesai tepat pada waktunya begitu. Itu himbauan
terpanggil. Padahal banyak sekali yang sudah mendaftar untuk mengikuti CGB Angkatan 11 kemarin. Tapi karena kegigihan beliau berdua, semangatnya mereka berdua, akhirnya lolos dan lulus. Sekarang sudah sampai modul 1.4, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi semoga nanti modul-modul berikutnya akan dilaksanakan dengan lancar, sukses, walaupun bagaimana kinerjanya, karena saya belum ikut karena pengaruh usia. Yang pertama dulu sebenarnya saya sudah mau ikut ya angkatan pertama, karena saya tuh tidak tahu apa sih yang dimaksud dengan guru penggerak itu. Baru daftar atau mengupload data karena pengaruh kesibukan seorang ibu, jadi saya mundur, tidak sempat mendaftar lagi. Nah setelah ada pendaftar lagi, ternyata karena pengaruh usia setelah umur 50 tahun ke atas tidak diperbolehkan. Jadi yang muda-muda semoga tetap semangat, dan semoga juga nanti sekolah di kita, karena di sini sudah ada guru penggeraknya ya. Semoga saja dari mutu pendidikan, dari kinerjanya dan semuanya tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain, baik di Kecamatan Manggarai ataupun di keseluruhan Badungnya, di Kabupaten Bangkasin ataupun di Provinsi Sumatera Selatan. Semoga mutu pendidikan kita ataupun dari tenaga pendidikannya juga tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain. Karena apa? Karena di sekolah kita sudah ada guru penggeraknya, generatornya yang menggerakkan, walaupun toh kepala sekolahnya belum penggerak. Jadi semoga sekolah kita secepatnya menjadi benar-benar menjadi sekolah penggerak. Ini untuk penyemangat lagi untuk Bapak Ibu guru, karena kemarin saya mendapat informasi bagi guru penggerak itu bisa naik pangkat 2 kali naik pangkat. Jadi setelah jadi guru penggerak, setelah selesai bisa diajukan menjadi kepala sekolah, bisa lagi menjadi pemilik sekolah. Luar biasa. Jadi itu merupakan rangsangan bagi kita semua ya Bapak Ibu. Mungkin bagi yang ingin mengembangkan karirnya harus ikut bagaimana caranya agar karir Bapak Ibu semua bisa naik seperti Bapak Supriyono, Ibu Sustiani mungkin ya, begitu, dan yang lain sebagainya. Siapa tahu nanti Bapak Supriyono langsung jadi kepala sekolah. Misalnya Pak Supriyono tanggung jadi kepala sekolah, langsung jadi pendiri sekolah. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu tolong semangat ya semuanya. Jadi yang masih muda-muda teruslah berjuang, berusaha. Nah sekarang sudah dibuka angkatan 12. Silakan Bapak Ibu untuk mendaftar. Nah mungkin ini Bapak Ibu yang saya sampaikan ya Bu ya. Semoga selamat menjalankan aktivitasnya untuk ini Pak ya, untuk menyampaikan dan menjelaskan apa-apa yang dimaksud dengan budaya positif yang harus diterapkan di sekolah kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah sambutan Ibu Kepala SD Negeri 3 Manggarai Jaya. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Langsung saja ke acara yang kelima, yaitu ice breaking yang dalamnya akan dipandu oleh Ibu Indah Ningsih SPD. Kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ice breaking, Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk waktunya mau mengikuti kami dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Terus saya juga terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Seharusnya memang saya di SMP 4 Pak, karena ada kendala jadi saya di sini gitu Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih untuk semuanya. Oke, untuk mencairkan suasana hari ini kita
I speaking, tepuk semangat dulu Pak ya. Tepuk semangatnya gini, tepuk semangat. Aku suka, aku bisa, pasti bisa, gitu Pak ya. Nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Oke, tepuk semangat. Aku suka, aku bisa, pasti bisa. Yes. Oke, jadi tepuk kaki, jumlah kaki hewan. Misalnya saya bilang kambing. Kambing kakinya berapa? 4. Berarti tepuknya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, kita coba ya Bapak Ibu ya. Tepuk sapi. 4 kali saja. Oke. Tepuk kaki ayam. Oke. Tepuk kambing. Tepuk cacing. Cacing gak punya kaki. Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi biar gak lesu. Oke. Tepuk jerapah. Tepuk entok. Tepuk keong. Oke, berarti sudah konsentrasi. Baik, terima kasih. Tepuk kelabang. Iya, itulah ice breaking yang telah dipandu oleh Ibu Indah Aningsi SPD. Kami ucapkan terima kasih. Langsung saja ke acara yang kelima, yaitu acara inti pemaparan ataupun penyampaian tentang materi yang akan disampaikan oleh Bapak Supriyono SPD MPD dan juga Ibu Indah Aningsi SPD. Kepada keduanya kami persilakan, apa bareng-bareng apa di monggo. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Di sini mungkin ini baru saya lakukan, tapi saya akan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 3 Makarti Jaya, Ibu Kalimah SPD MPD, Bapak Ibu Guru SDN 3 Makarti Jaya, tenaga pendidik dan kependidikan yang saya hormati, dan tak lupa seluruh rekan-rekan yang sempat hadir di kegiatan pada siang hari ini yang insya Allah tetap berbahagia. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan syukur Alhamdulillah dikarenakan pada kegiatan yang saya lakukan bersama Ibu Indah Aningsi, ini kami satu angkatan di angkatan guru penggerak angkatan ke-11, dan pada titik ini kita ditugaskan oleh PDP Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan aksi nyata modul 1.4, dan salah satunya kegiatannya adalah bagaimana kita bisa memberikan sebuah materi kegiatan kepada rekan-rekan tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Dan di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau untuk saya mungkin sudah semuanya tidak asing lagi, ya, lali ya. Saya adalah salah satu guru SDN 3 Makarti Jaya. Nama saya Supriyono SPD MPD di guru kelas 6, dan beliau adalah Ibu Indah Aningsi. Beliau adalah salah satu guru di SMP 4 Makarti Jaya yang kebetulan untuk kali ini beliau adalah bersebelahan atau bertetangga dengan SDN 3. Makanya untuk kegiatan pada siang hari ini kita berkolaborasi bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk siang hari ini. Dan di sini ini adalah awal ya mungkin penerapan budaya positif di lingkungan sekolah dari aksi nyata 1.4 angkatan 11 calon guru penggerak Kabupaten Banyuasin
Nama sudah ada tertera dan Ibu Indah Aningsih juga sudah ada tertera di sini. Walaupun fotonya kalau di sini dilihat baruan indah daripada Pak Sobri. Kalau Pak Sobri ini foto udah tahun berapa nggak tahu saya. Kalau Ibu Indah ini baru. Cara gayanya juga cara gaya anak muda. Kalau itu kan monoton ya. Tapi tidak apa-apa. Baik, silakan Ibu lanjutkan Ibu. Baik, selanjutnya saya akan mencoba, mohon izin Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan Dewan Guru, apabila nanti ada salah dalam penyampaian, jangan diambil. Kalau ada yang benar, boleh diterapkan. Ya. Jadi yang pertama yang tertera dalam slide itu ada budaya positif, itu merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru, mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dari budaya positif ini kalau untuk di SD yang di SD kita ini, di sini saya dulu pernah membahas Ibu Kepala Sekolah tentang visi, di mana ini visi guru penggerak Bu ya. Ini siapa tahu nanti kalau misalnya kedepannya bisa kita terapkan. Dan juga ini sebenarnya walaupun belum diterapkan atau belum dicantumkan dalam visi sekolah, ini baru visi saya sebagai guru penggerak, tapi sudah dilaksanakan Bu. Sudah dilaksanakan dalam setiap kegiatan. Karena visi saya itu bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif ya, itu tentang visi saya. Saya lupa visi saya. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini perwujudan dari budaya positif. Salah satunya yang saya inginkan bagaimana kita bisa menjadikan sekolah ini dalam salah satu kata itu tentang budaya religius. Itu sudah ada Ibu di visi kita. Karena apa? Budaya religius yang ada ini sudah kita terapkan dari awal. Dari mungkin Ibu Kepala Sekolah ini belum ada di SDN 3, itu budaya positif salah satunya tentang religius sudah diterapkan dari kepala sekolah yang sudah lalu. Salah satunya kita melakukan pembacaan surah Yasin, kemudian pembacaan surat-surat pendek, itu sudah kita terapkan dari awal. Dan alhamdulillah sampai sekarang budaya itu masih kita laksanakan, ya, masih kita laksanakan. Dan apa yang sudah dilaksanakan itu kalau bisa dibudayakan jangan sampai ditinggalkan. Bahkan sekarang ini ada lagi ya, pembacaan sholawat busro, dan sudah diterapkan beberapa minggu sudah kita terapkan. Dan kalau dilihat dari arti sholawat yang mungkin sudah dicanangkan oleh pemerintah, itu sangat luar biasa sekali arti dari sholawat itu. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, yang sudah kita laksanakan, kita tetap ikuti. Kemudian seyogianya memang karena kita di sekolah ini Bapak Ibu, ini kita masih membuat sebuah kantor tersendiri karena kita belum punya kantor, sehingga musola di mana tempat kita melakukan sholat duha, kemudian sholat berjamaah zuhur, itu sempat beberapa bulan ini tertunda karena kita masih merenovasi kantor untuk kita semuanya. Dan kalau setelah itu baru kita tetap akan melestarikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan religius. Dan selanjutnya lagi tentang budaya positif ini bukan hanya di tentang religius, tetapi juga tingkat budaya kebersihan kita. Untuk beberapa hari yang lalu, sewaktu Lokakarya, saya coba mengangkat budaya positif tentang kebersihan lingkungan, yaitu tentang bagaimana memberdayakan sampah dengan baik. Dan itu alhamdulillah mendapat respon yang sangat luar biasa. Karena sampah walaupun berserakan, tapi atas dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian ide-ide yang brilian, kita terapkan semuanya dan akhirnya terbentuk bagaimana
budaya lingkungan bersih itu bisa kita terapkan dengan baik, dan ini semuanya tidak lepas dari dukungan ibu kepala. Sebelum sementara beri aplaus dulu pas bagus sekali. Dan akan bagaimana akan tetap membudayakan bersih lingkungan sekolah kita maupun lingkungan kita, walaupun mungkin masih ada kesalahan-kesalahan atau hal yang mungkin tetap dilakukan oleh anak-anak, tapi tetap kita harus sabar. Selanjutnya ada pertanyaan ini ya, karena anak-anak itu walaupun sering kita lakukan memberi nasihat, tetap selalu melakukan kesalahan, dan itu salah satunya terkadang kita akan selalu memberikan hukuman. Dan di sini di kegiatan baru tahu saya ibu ya. Jadi waktu pas saya ikut di CGB ini ternyata kalimat hukuman itu sudah tidak boleh, Bu. Hukuman itu tidak boleh, jangan sampai anak nanti kamu saya hukum, tidak boleh lagi. Tetapi harus diganti dengan kalimat sanksi. Dan sanksi itu pun ada beberapa hal yang tidak memberatkan anak-anak. Dan di sini ada beberapa pertanyaan pematik antara tentang hukuman. Nah, ini ada. Yang pertama, ini tergantung setuju dan tidak setuju. Nanti kalau setuju dengan apa yang ada, nanti boleh Bapak Ibu angkat tangan sebelah kanan, itu kalau setuju. Kalau yang tak setuju, angkat tangan sebelah kiri. Ya. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Itu kira-kira setuju atau tidak setuju? Angkat tangan. Yang tangan kanan. Ya, tangan kanan. Kalau setuju tangan kanan, kalau tidak setujunya tangan kiri. Ya. Kemudian pemberian hukuman itu dengan hal positif, seperti membaca buku itu membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kanan semuanya Bu Ida. Kemudian yang terakhir, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Oke, ya. Untuk jawaban yang Bapak Ibu berikan ini, itu kan ada jawabannya, Bu. Ada enggak Ibu? Mari kita lihat jawabannya. Oke, tanya alasannya dulu katanya. Oke, ini saya tanya ke salah satu. Mengapa, apa alasannya kalau misalnya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, itu apa alasannya? Ada yang bisa jawab? Ada? Oke, baiklah ya, tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak itu kami sangat setuju. Karena mengapa? Karena dengan kita memberikan hukuman ataupun sanksi yang positif itu bisa membuat anak itu lebih disiplin dan juga mungkin lebih mengikuti dari apa yang telah dia lakukan sebelumnya, dan merupakan dari sanksi tersebut itu pun kita juga memberikan teguran ataupun memberikan sisi positif bagi anak tersebut. Karena mengapa? Karena kalau tidak adanya sanksi, maka anak itu pun nantinya akan selalu melakukan kesalahan. Tapi dengan adanya kita memberikan sanksi, mudah-mudahan anak itu bisa dapat ataupun belajar lebih baik lagi. Itu Bapak. Beri aplaus kepada beliau Bapak Ahmad Tanjuki. Itu tentang hukuman. Sekarang bagaimana kalau hal positif seperti membaca buku, membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Itu pemberian hukuman dengan hal-hal positif. Memberikan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini menurut Bapak Ibu sekalian, apakah hal yang seperti ini akan berdampak baik atau berdampak buruk kepada anak didik kita? Ada yang bisa memberikan alasan? Iya. Ibu kepala sekolah
sanksi Bapak ya, seandainya anak itu yang misalnya di sini ada yang melanggar peraturan begitu Pak ya. Sanksi tadi Pak ya, katanya tadi kan tidak boleh memakai kata-kata hukuman. Jadi ke sanksi gitu ya. Jadi pemberian sanksi itu Pak ya, yang diganti aja. Dengan membaca itu akan meningkatkan siswa karena dengan ada yang baca, siswa akan bertambah pengetahuan. Oh, saya membaca begini, artinya begini. Akhirnya anak itu ada pembelajaran ilmu yang didapat. Dengan terus membersihkan halaman sekolah, dia akan menyadari, oh bahwa saya telah melaksanakan kesalahan. Jadi kesalahan-kesalahan tersebut tidak akan diulangi lagi begitu Pak ya. Mungkin itu. Oke, terima kasih, beri aplaus yang meriah kepada Ibu Kepala Sekolah ya. Oke. Jadi begini, yang tadi memang luar biasa. Bisa, boleh silakan Ibu. Oke, iya. Intinya kalau menurut kami untuk poin kedua itu sangat baik. Karena mengapa? Karena dia mengikat kepada poin yang pertama, yaitu tentang hukuman. Jadi kita sekarang itu tidak boleh namanya hukuman dengan hukuman fisik. Makanya untuk itu mungkin kita diperbolehkan untuk memberikan sanksi yang berupa itu untuk mendidik tujuannya. Jadi makanya ketika kita memberikan sanksi kepada anak yang sudah melakukan suatu kesalahan, yaitu dengan hal yang positif, salah satunya adalah memberikan hukuman berupa membaca ataupun menyalin ataupun menulis suatu bacaan ataupun membersihkan halaman, dan itu merupakan sanksi-sanksi yang positif untuk anak-anak didik kita, terutama untuk anak didik tersebut, dan juga positif untuk sekolah kita ataupun lingkungan sekolah kita. Dan juga selain daripada untuk memberikan sanksi, di sini juga kita mungkin juga jangan hanya memberikan sanksi, tapi juga kita harus memberikan aplaus kepada tersebut ataupun dukungan, yaitu yang ditujukan kepada poin yang ketiga, yaitu memberikan penghargaan. Penghargaan itu mungkin tidak hanya berupa barang atau materi, tapi dengan ucapan, dengan kita menyentuh, dengan kita mengacungkan jempol, itu saja sudah merupakan perwujudan daripada penghargaan yang kita berikan kepada anak yang telah melakukan hal yang positif. Itu menurut kami. Baik, terima kasih. Saya dulu. Saya kasih ini dulu. Ini luar biasa sekali karena apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Marjuki dan Ibu Kepala SDN 3 Mekartijaya ini kalau diterapkan itu sesuai dengan apa yang kami dapatkan. Karena hukuman ini sekarang ini tidak boleh berupa hukuman fisik, tapi hukuman yang mendidik. Bahkan hukuman itu sendiri itu tidak boleh diucapkan di depan anak didik kita, ya, tidak boleh. Karena kesan hukuman itu kayak apa ya? Kayak kesannya kejam, hukuman itu. Tapi kalau menggunakan kalimat selain hukuman mungkin agak sedikit agak didengarnya enak, ya. Baik, di sini memberikan penghargaan, benar sekali. Memberikan penghargaan kepada anak itu kalau bisa, memang diharuskan, jangan berupa barang. Karena kalau berupa barang maka anak itu akan ketergantungan dengan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Contoh, nah ambil itu, kalau sudah bersih, kalau sudah sampai sini, saya akan hadiahi kamu es krim. Nanti kalau nggak dikasih es krim, anak itu tidak akan mau. Hanya sebatas ucapan atau mungkin penghargaan seperti itu tadi, itu sudah luar biasa, dan anak itu merasa marem. Marem tuh kalau bahasa Indonesia puas. Malah puas ya. Lanjut Bu. Jadi ini ada beberapa topik budaya positif yang mungkin akan kita lakukan dengan kolaborasi dengan Ibu Indah, dan saya mungkin hanya sampai di keyakinan kelas. Karena nanti dari 4 sampai 6 akan dipandu oleh Ibu Indah. Oke, lanjut Ibu. Oke, ini ada sebuah kalimat paradigma perubahan. Jadi kegiatan kepala tangan. Jadi ada anak A dan ada anak B, ya, manusia A dan manusia B, orang lah taruhlah. Kemudian
sebelah praktekkan saja. Oh, mau praktekkan, lagi praktekkan. Ada kertas? Ada. Kita praktekkan. Nah. Ini separuh-paruhnya ya gitu. Potong aja daripada mesin. Nah, itu boleh. Nanti ini aja. Dua orang satu, jadi satu sebagai A dan satu sebagai yang B. Sudah ya? Ibu kepala sekolah tidak usah tanya, Anda yang mantap. Sudah ya? Baik, sekarang salah satu yang memegang peran A, silakan tulis sesuatu yang ada di kertas itu. Tuliskan. Kemudian rekan yang B jangan dikasih tahu tulisannya apa. Iya, sesuatu. Iya, tulislah sesuatu yang membuat rekan B-nya penasaran. Kecil-kecil aja, kecil. Nah, secari kertas. Maksudnya disobek aja. Kemudian digenggam. Bikin kawanmu penasaran. Bagaimana cara membuka untuk mengetahui apa sih yang ditulis rekan. Ditulis dulu. Ya ditulis, bagus, silakan. Makanya ditulis dulu. Sudah itu digenggam. Tulis. Karena di sini gini. Nah, tuliskan ya benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam. Ya makanya ini. Nah, tulisan seperti itu. Ya. Genggam. Buatlah sebuah kepalan tangan. Ya. Kemudian teman B kamu itu pasti akan membuat mengambil atau melihat apa yang ada di kepalan tangan kamu. Itu pasti. Ya, coba. Suruh bagaimana caranya supaya itu ada di tangan teman B kamu. Nah, teman sudah. Silakan teman yang B. Ambil yang ada di kepalan tangan kawan kamu itu. Bisa enggak ambil? Cara mengambilkan itu kan banyak hal ya. Bisa merayu. Nah, ambil itu kan banyak macam tuh. Ya, banyak macam. Itu bisa dengan merayu, membujuk, mengancam, ya. Kemudian menghardik, menyuap. Nah, apapun yang coba kalian lakukan dengan trik yang ada di situ, apapun yang kalian lakukan supaya kertas itu bisa di tangan itu, bagaimana caranya? Atau dengan cara kasar atau dengan cara halus? Boleh, silakan. Ayo silakan. Bagaimana caranya? Ya, jadi mulai saya hitung dari 1 sampai 10 mundur. Bagaimanapun caranya kertas itu harus ada di tangan kalian. Oke? 10. Terserah dirayu atau di apa, terserah. 29. 8. Coba, harus bisa. Terserah bagaimana caranya. Ya, saling ambil. Saling ambil bagaimana caranya. Terserah. 7. Pokoknya bisa bergantian. Bagaimana tuh caranya? Atau mungkin dirayu, atau mungkin menyuap. Nah, itu di situ membujuk, dan bujukan itu kan macam-macam. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Baik. Sudah semuanya? Baik. Saya tanya di sini dulu. Tadi misalnya kertasnya berpindah, tadi caranya bagaimana? Dirayu atau bagaimana? Kayaknya Pak bukan dirayu, bukan
Pak. Iya. Oke. Jadi banyak cara ya Pak untuk mendapatkannya. Salah satunya yaitu dengan kita memintanya dengan cara yang baik itu ya, seperti itu Pak. Oh iya, kertasnya kasih kan? Ya, oke. Ini tadi dengan cara seperti itu. Ini kesini saya. Jawab. Tadi yang sudah terbuka. Sudah. Ini sudah dengan cara apa? Di sini saya menukarnya dengan sama-sama itu kita tukaran raya. Tidak rayang-rayang sama tanahnya. Kalau Suraji pakai kayuan, kalau saya tidak mungkin. Kalau saya cuma, ayo kita tukaran raya. Ya. Mungkin Pak Suraji yang majuin lain caranya. Baik, terima kasih. Aplaus untuk kita semuanya. Ya, jadi ini Bapak Ibu kegiatan yang saya maksud ini tadi. Jadi untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan anak didik kita itu tidak harus dengan cara kekerasan. Ya, tidak harus dengan cara kekerasan. Kalau anak melakukan kesalahan bisa kita lakukan dengan cara yang baik. Ya, ini kalau berkaitan dengan anak didik kita. Baik, saya lanjutkan. Di sini perubahan paradigma yang paradigma teori kontrol, teori tentang ilustrasi kontrol menurut Dr. William Glasser. Mungkin baru dengar ya, saya juga baru dengar beberapa hari yang lalu ada Dr. William Glasser yang ikut berperan di dunia pendidikan. Kalau dilihat dari sejarahnya, beliau ini adalah orang Amerika, ya, orang Amerika. Tapi dia ikut berperan di dunia pendidikan tentang bagaimana bisa mengontrol sesuatu. Jadi ada ilustrasi kontrol karena dia sebuah pimpinan perusahaan sebenarnya, ya. Tapi dia ikut mencetuskan bagaimana tentang mengontrol diri. Dan di sini yang pertama ilustrasi dulu mengontrol murid. Yang pertama, yang kedua ilusi bahwa kritik dan saran itu membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik itu membuat merasa orang bersalah, dapat menguatkan karakter. Coba ada penjelasan berikutnya. Lanjut. Nah, oke, ini dulu Bu. Tadi yang saya sampaikan tentang mengontrol orang lain hanya Anda bisa mengontrol Anda diri sendiri. Makna disiplin, kemudian ada 3 ya. Jadi teori kontrol itu ada 3. Disiplin positif itu ada teori kontrol yang menurut Dr. William tadi ada 4 macam. Yang pertama ada tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang sudah-sudah Bapak Ibu, ini jangankan dengan rekan didik kita, dengan anak didik kita dulu. Kalau yang sudah sebelum Merdeka Mengajar ini dicetuskan oleh Menteri Pendidikan yang sekarang, terkadang anak harus mengikuti kita, anak didik harus mengikuti kita. Tapi sekarang dengan adanya Merdeka Mengajar, ternyata dibalik 90 derajat, bagaimana kita bisa mengikuti kehendak anak, ya, kita bisa mengikuti kehendak anak. Tapi dalam hal yang positif, bukan nanti anak-anak jajan masih diikuti, bukan. Dalam lingkup materi pembelajaran yang kita sampaikan. Misalnya anak, Pak, kayaknya di ruangan ini agak panas Pak, bagaimana kalau kita belajar di luar bisa suasananya bisa enak? Ikutin, itu tugas kita sekarang ini. Jadi ngikutin apa yang menjadi hak kehendak anak supaya dalam materi pembelajaran yang disampaikan nyambung ke anak. Masih Bu. Baik, jadi
semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, model belajar memang yang menyenangkan ya, menang-menang, berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, realita kebutuhan kita berbeda. Jadi di sini yang saya sampaikan itu saling berkaitan, karena anak-anak itu ya dengan kita itu berbeda. Kadang-kadang anak pendiam, kita tidak tahu, maka kita harus ikut dalam pendekatannya bagaimana caranya supaya anak itu kalau belajar bisa ikut nyambung, ya. Dan kemudian perilaku itu ada 3 teori motivasinya, ada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi yang kita sampaikan kalau di pendidikan, kalau di pembelajaran, motivasi itu kalau bisa dari diri anak atau intrinsik, ya, jangan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu motivasi yang timbul dari anak itu sendiri, kayak mengambil sampah. Kita hanya sebatas mengingatkan, kalau bisa apa yang kita sampaikan seperti yang awal tadi Pak Juki, ya. Kalau bisa anak itu menyadari, oh ini sampah, ini rumah kita, bagaimana supaya bersih. Ada sedikit sampah, anak itu pasti mengambil. Itu yang harus kita terapkan, itu yang harus kita budayakan supaya anak itu menyadari, jangan sampai hanya karena imbalan tapi lahir dari diri sendiri. Cara belajar juga seperti itu. Kemudian selanjutnya dari itu ada nilai kebajikan universal, kemudian keyakinan kelas. Nah ini akan kita bahas selanjutnya, Bu. Oke, lanjut. Ini disiplin yang mungkin selama ini kita laksanakan. Bahasa Latin dari disiplin itu Oke. Bahasa Latin dari disiplin itu dari bahasa luar, dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Jadi ternyata arti disiplin itu diminta untuk bagaimana kita bisa belajar mengoptimalkan sesuatu. Kemudian disiplin dari membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang tidak berpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Jadi disiplin ini kita terapkan kepada anak, bagaimana anak itu melakukan kegiatan, melakukan sebuah tindakan itu tidak semata-mata karena hadiah dan tidak takut karena hukuman, tapi lahir dari intrinsik anak itu sendiri. Namun dalam budaya kita, maka kita disiplin telah budaya menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Hal yang berkaitan dengan disiplin itu kalau bisa jangan sampai sesuatu itu dikarenakan karena terpaksa. Karena orang itu kalau sudah berkaitan dengan disiplin itu kaitannya biasanya dengan peraturan. Bagaimana kita peraturan itu jangan semata-mata kita takut dengan peraturan, tapi bagaimana kita menjadikan peraturan itu masuk dalam diri kita, bahwasanya oh ini adalah kegiatan atau sesuatu yang harus saya lakukan yang lahir dari diri saya sendiri yang sesuai dengan peraturan itu, ya. Lanjut. Jadi dari disiplin tadi itu langsung masuk ke bagaimana kita bisa memotivasi perilaku manusia. Jadi ada beberapa teori bagaimana kita bisa memotivasi, karena yang kita hadapi itu tidak hanya anak didik. Nanti kalau Bapak Ibu jadi kepala sekolah seperti beliau Ibu Kalimah, bagaimana kita bisa memotivasi rekan-rekan kita atau mungkin guru-guru kita untuk ikut melakukan kegiatan sesuai dengan harapan. Yang pertama itu motivasi eksternal, ada motivasi eksternal lagi, contohnya ada di sebelah, dan ada motivasi internal. Untuk menghargai tindakan, untuk menghargai
ketidaknyamanan atau hukuman itu masuk dalam motivasi eksternal, karena masih ada kalimat hukuman. Kalau tidak ada hukuman, contoh ini anak-anak kalau tidak ada hukuman buang sampah sembarangan, makanya harus dikasih hukuman. Itu berarti dia masih berpikiran tentang hukuman. Itu masuk dalam eksternal. Lahir dikarenakan ada sesuatu yang menakutkan. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi terkadang seperti yang saya sampaikan, sesuatu yang kita dapatkan, sesuatu yang kita kerjakan, itu kalau tidak ada imbalannya tidak dikerjakan. Ya Bu, seperti itu yang sering Bu ya. Nah, ini motivasi eksternal seperti ini kalau bisa untuk yang akan datang jangan sampai terjadi lagi, karena kalau tanpa imbalan tidak akan dikerjakan. Dan yang paling utama ini adalah bagaimana untuk melakukan sesuatu itu bukan karena imbalan, bukan karena hukuman, tetapi bagaimana lahir dari diri sendiri. Contoh kegiatan belajar mengajar. Seorang guru kalau dia tahu tupoksi kita, tupoksi seorang guru adalah bagaimana mendidik, mencerdaskan anak bangsa. Kalau kita tahu tupoksi, walaupun tanpa disuruh kepala sekolah, pasti akan melakukan kegiatan belajar mengajar, ya. Bukan lagi disuruh. Ini kalau misalnya disuruh berarti ini sudah jam berapa? Kenapa belum melakukan belum masuk sekolah, belum masuk kelas? Ini salah satu faktor eksternal karena orang lain. Tapi kalau sudah internal, bagaimana kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang ada dari diri kita, lahir dari diri kita, dan itu kita terapkan ke anak. Bagaimana anak ini kalau kelas 6, Bapak Ibu sekalian, ini terus terang saya agak sedikit bingung karena perubahan ini Bu, perubahan yang saya sampaikan waktu kemarin itu tidak semata-mata bisa langsung kita lakukan. Anak yang dulu sebelum Merdeka Mengajar kegiatan sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar atau mungkin yang lain, itu kadang-kadang kita masih ngikutin ego kita. Anak harus ngikutin apa yang kita harapkan. Tapi sekarang enggak, dan itu perubahan itu tidak semata-mata serta-merta bisa kita lakukan dengan cepat dan instan, mungkin bertahap. Dan itu bisa kita lakukan, insya Allah bisa kita lakukan. Oke, jadi lanjut Bu. Dan ini mungkin pelopor, ya. Ini adalah pelopor dari Merdeka Mengajar, karena ini ada sebuah kata-kata mutiara dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang patut kita banggakan. Jadi mereka itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kaitannya masih ke diri sendiri. Jadi ternyata intrinsik itu dilahirkan, itu ya dari beliau sudah ada dari dulu, intrinsik. Jadi lahir dari diri kita. Jadi mereka merdeka itu bukan artinya bebas melakukan sesuatu, bukan, tetapi memang bebas, tapi harus tetap dari timbul dari diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Ya, itu aja. Lanjut dulu. Oke, ini kita agak sedikit melompat karena waktunya sudah berapa? Masih banyak sebenarnya. Baik, dihukum oleh penghargaan, ya. Jadi penghargaan penghargaan itu menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan itu mengurangi motivasi. Ini yang saya sampaikan tadi Pak Juki. Jadi Pak Juki yang menyampaikan bahwasanya kalau bisa berikan penghargaan, ucapan atau mungkin acungan jempol, itu sangat termotivasi. Jangan sampai penghargaan itu berupa barang yang akan menurunkan kualitas anak itu sendiri. Contoh kecil, anak itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, masuk kelas juga susah. Kita dekati, hari ini kita belajar ya, masuk kelas. Nanti kalau anak masuk kelas, tak kasih permen, tidak mau nulis masih, dikasih permen lagi. Akhirnya apa? Anak ini tergantungan dengan sesuatu yang kita berikan. Kalau tidak kita berikan, akhirnya
tidak mau menulis dan tidak mau masuk kelas. Nah ini, oke lanjut Bu. Jadi bentuk penghargaan ya atau apresiasi ini sudah tadi saya sampaikan. Oke lanjut aja. Ini waktunya gantian dengan Ibu kan. Jadi ada yang harus kita perhatikan tadi, makanya awal tadi sudah saya sampaikan ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau dulu kita masih menggunakan hukuman, tapi kalau sekarang hukuman itu kita ganti dengan konsekuensi. Jadi kalau anak merasa ada kesalahan, kita sampaikan. Kalau kalian selalu seperti ini, nanti ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi ini ada perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini kalau hukuman dilihat dari bayangannya saja. Nanti kamu saya hukum, itu anak udah merinding. Tapi kalau konsekuensi itu mungkin sedikit halus, tapi penyampainya kita juga harus tegas. Ya, jadi kata-kata sesuatu yang terjadi. Jadi sesuatu yang terjadi ini nanti akan diberikan sanksi. Ya, sesuatu yang terjadi pada anak, kamu melakukan sesuatu. Nanti kalau kamu melakukan sesuatu lagi, kamu akan dapat sanksi hukum. Ya, itu mendapatkan sanksi. Kalimat hukuman dilewatkan. Ya, jadi antara sanksi, hukuman dan sanksi perbedaannya di situ ya. Jadi kalau misalnya hukuman itu biasanya kata-katanya agak sedikit apa ya, membuat hati merinding. Ya, tapi kalau sanksi itu agak sedikit enak dan kita menyampaikan anak juga dengan cara yang lebih baik. Oke, lanjut Bu. Ini tindakan guru, ini masih berkaitan dengan sanksi tadi, ya. Ini tindakan guru, tugas perbedaan hukuman dan sanksi. Ini tindakan guru mencatat 100 kali. Ada garis belakangnya? Ada ya? Ada. Oke. Baik. Sekarang ini coba kita lakukan sebuah pertanyaan, nanti sama halnya dengan tadi. Kalau memang ini hukuman tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kiri. Kalau hukuman tangan kiri, kalau sanksi itu tangan kanan. Yang pertama, ini contohnya apa ya? Mencatat 100 kali di dalam buku, ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kalau dalam benak pikiran Bapak Ibu sekalian, itu merupakan sanksi atau hukuman? Sanksi. Ini sanksi, ini hukuman. Sanksi. Lanjut ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, itu sanksi atau hukuman? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau sanksi? Ada yang hukuman. Itu sanksi nih. Sanksi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu sanksi atau hukuman? Sanksi. Lanjut lagi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, sanksi atau hukuman? Sanksi. Dan murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Kita lihat Bu. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bagian kalimat mana yang merupakan hukuman dan kalimat mana yang merupakan sanksi dari apa yang Bapak Ibu jawab tadi. Lanjut Bu. Ini terakhir ya, ini sudah jam 11.05. Ini terakhir untuk kegiatan saya. Mengapa 11? Jumat memang setengah 12 ya Bapak Ibu ya. Setengah 12 Ibu yang Ibu langsung aja nih. Saya tidak apa-apa. Oke. Selesaikan aja ya. Jadi langsung aja Bu di ini.
Jadi untuk selanjutnya itu ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, keyakinan kelas ini beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu dibuat di suatu sekolah itu biasanya dari satu orang untuk diikuti oleh sebanyak orang. Dan untuk keyakinan kelas ini dilakukan itu bersama-sama. Jadi guru memberikan ke anak ikut berpartisipasi. Apa yang harus kita lakukan di sebuah sekolah, di kelas itu untuk kita ikutin peraturannya sesuai dengan apa yang disampaikan anak. Jadi anak ikut menyampaikan, berpartisipasi, menyampaikan apa-apa yang harus kita taati, dan apabila melanggar itu baru kita berikan sanksi. Itu tentang keyakinan kelas. Jadi kita buat bareng-bareng. Ada contohnya ada di situ Bu? Nah biasanya ada. Nah ini beberapa yang merupakan keyakinan kelas. Kenapa kita buat sebuah keyakinan kelas? Karena terkadang anak-anak itu banyak sekali hal-hal yang dilanggar oleh anak itu sendiri, dan kita berikan ini supaya anak tidak melanggarnya lagi, ya. Kayak anak yang sering datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Ini salah satu contoh. Ini contoh, hanya sebatas contoh, dan bisa diterapkan Bapak Ibu di kelas masing-masing. Tapi anak dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas supaya anak itu mentaati apa yang anak-anak tulis atau mungkin anak-anak sampaikan. Oke, lanjut Bu, untuk waktunya ini karena ya. balik lagi satu kali lagi. Nah, ini ada peraturan, ada keyakinan. Di sini bisa dilihat peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu selalu dikembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, bagaimana dia bertanggung jawab? Tidak hanya peraturan. Kalau peraturan ini, nah kalau sudah dipinjam buku harus dikembalikan, itu peraturan. Tapi kalau anak sudah melakukan keyakinan, dia akan bertanggung jawab. Tidak lagi disuruh. Oh ya, ini sudah tanggung jawab saya karena sudah terbuat keyakinan kelas, saya setelah ini akan mengembalikan bukunya. Jadi tidak lagi disuruh lagi, sudah ada keyakinan kelas dari anak itu. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung materi oleh Ibu Indah Aningsah. Ibu Indah mungkin waktunya ada begitu banyak Ibu Indah. Tidak apa-apa ya. Sampai jam berapa ini? Ini sudah jam 11.15. Jam 5 berapa? 15 menit aja ya? 15 menit aja. Oke, 15 menit aja. Bapak-bapaknya kalau ibu-ibu minta waktunya untuk sebentar sampai ini ya. Ada Pak? Oh iya. Hah? Jangan Pak. Ruang penyimpanan tapi ini masih nyambung orang itu dari separuh balik ada memori itu ini mohon maaf Bu Sebentar. kami duluan Jadi Oke, terima kasih kesempatannya Ibu. Jadi pelajaran keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Baik, bapak-bapak boleh kalau mau salah dulu. Oke, Bapak Ibu kayaknya lesu ya. Gak apa-apa ya ibu-ibu yang minta waktunya sebentar ya. Oke, jadi sebelum saya lanjut materi, kita ice breaking dulu Ibu. Jadi ice breaking ini nanti bisa ibu-ibu terapkan di kelas biar pembelajaran lebih seru lagi. Jadi ini ada ngedance. Silakan Bapak Ibu berdiri semuanya di depan sini. Silakan. Oke, di depan sini.
Jadi yang pertama yang dibahas, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kemudian kebebasan. Kemudian di sini ada pertanyaan untuk untuk ibu-ibu sekalian. Yang pertama, ini nanti dikaitkan sama kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu ya. Ini yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang bernyanyi. Kira-kira ini kebutuhan yang mana, ibu-ibu? Kebutuhan akan kesenangan, iya kesenangan, betul. Lanjut, yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu kebutuhan apa? Ini benar-benar anak SD, ibu ya. Apa? Perasaan, berarti cinta dan kasih sayang. Oke, lanjut yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma itu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan akan ya kebebasan. Kemudian selanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan akan apa? Penguasaan, ya betul ibu. Oke, jadi di sini ada 5 posisi kontrol itu yang bisa kita pegang. Jadi seorang guru, yang pertama itu identitas yang gagal dulu. Yang pertama sebagai penghukum. Jadi kalau sebagai penghukum, siswa kita hanya akan menghindari hukuman saja. Terus ini ada guru berbuat. Guru itu hanya menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir, kayak gitu. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, asoklah. Nah, kita nggak kayak itu ya ibu ya. Nah itu nggak boleh, karena itu identitas yang gagal. Berikutnya hasilnya siswa akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, kemudian suka berbohong. Karena dia kalau jujur dia takut bakal dihukum, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, begitu pasti itu kan biasanya. Berikutnya dampaknya mengulangi kesalahan kembali, karena itu tadi motivasinya karena takut dihukum, bukan motivasi dari dirinya sendiri untuk berubah. Berikutnya pembuat orang merasa bersalah. Di sini guru berkata, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tuh gini loh nak, begitu. Terus ibu kecewa dengan kamu, seperti itu. Berikutnya guru berkata kamu seharusnya sudah tahu, ibu sudah lelah sekali mengatakannya, ibu stres menghadapi kamu nak, begitu. Berikutnya hasilnya murid akan menyembunyikan kebenaran dan dia suka berbohong tadi untuk menutupi kesalahannya. Berikutnya kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid akan meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata maafkan saya, kemudian dampak pada murid akan merasa rendah diri karena dibuat merasa bersalah, seperti itu. Lanjut, posisi kontrol selanjutnya yaitu teman dan pemantau. Di sini identitasnya berhasil mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Di sini sebagai teman, jadi guru bertindak sebagai teman dengan murid. Jadi ini guru berkata, membuat alasan-alasan ke muridnya, ayolah nak, lakukanlah demi ibu, kayak gitu kan. Ibu sudah berusaha untuk
situ kita bertindak sebagai manusia yang mengukur anak itu. Ditanya kalau anaknya salah, apa peraturannya? Peraturan apa yang kamu langgar? Itu kemudian hasilnya anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi bila diawasi saja, karena kita hanya memantau tadi ya. Oke, berikutnya. Nah, ini idealnya seorang guru harus memposisikan diri sebagai manajer. Nah, manajer ini guru berkata, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini. Nah, yang kita yakini ini sebelumnya kita harus membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Sebenarnya tadi harusnya disampaikan ke Pak Supri, nanti kita belajar lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi beda antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu yang dibuat saja satu pihak, misalnya pihak sekolah saja. Tapi kalau keyakinan kelas kita buat itu bersama murid, seperti itu. Kemudian di sini hasilnya akan menguatkan pribadi murid. Jadi akan timbul motivasi intrinsik pada murid. Jadi dia mempunyai motivasi. Oke, saya salah, saya harus bisa lebih baik lagi, seperti itu ya. Lanjut. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian di sini ada siapa yang mengatakan? Yang mengatakan ini kelima ini, ibu-ibu ya. Penghukum, pemberasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira sebagai apa? Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Oke. Jadi kita percepat aja ibu ya. Ini kamu tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak, itu sebagai teman. Kemudian apakah kamu hari ini mendapatkan stiker bintang hari ini, itu sebagai pemantau. Kemudian terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, itu sebagai bagaimana kamu menyelesaikan masalah hari ini, itu sebagai manajer. Jadi manajer itu memberikan keleluasaan pada anak, bagaimana anak itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Baru sebagai manajer kita selain pantau juga memberikan ruang kepada anak, seperti itu. Lanjut, ini ada segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini selanjutnya ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan versi yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi. Ini penting untuk dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada masalah, misalnya ada, kalau kayaknya kemarin ada yang keroyokan gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan. Di segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian validasi kebutuhan. Ini penjelasannya. Menstabilkan identitas yang untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif di dirinya. Misalnya kayak gini, berbuat salah itu hal yang manusiawi nak, tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi anak merasa berharga, punya harga diri, tidak serta-merta salah itu tidak bisa diperbaiki gitu ya. Jadi kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu. Jadi jangan langsung menyalahkan. Misalnya, kau ini anak umum kuliah pegawai dong. Tuh, misalnya Bapak Ibu ya. Misalnya kayak gitu, kan kita refleks, kadang-kadang kita refleks. Oke. Lanjut.
validasi kebutuhan. Nah, di validasi kebutuhan itu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ada 5 kebutuhan tadi ya, ini berkaitan dengan itu. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian di sini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, seperti itu. Oke, lanjut. Menanyakan keyakinan. Nah, setelah keyakinan kelas kita buat sebelumnya, nanti mungkin bisa ini ya Pak Supriya. Untuk keyakinan kelas per kelas itu memang kita harus punya keyakinan kelas Bapak Ibu yang kita sepakati dengan siswa, seperti itu. Terus di sini kalau anak melakukan kesalahan kita bisa tanya, bagian mana, keyakinan kelas mana yang kalian langgar, seperti itu. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, lanjut. Di sini saya punya segitiga restitusi yang saya buat kemarin. Jadi ini skenarionya, Riana tidak suka jika setiap hari Kamis Melisa tidak piket. Padahal hari Kamis mereka jadwalnya piket, sehingga Riana marah dan tidak bisa mengontrol emosinya dan menahan amarahnya. Ini videonya Bapak Ibu. Riana, Ibu dengar hari ini kamu ribut ya sama Melisa? Iya Bu, karena dia nggak mau piket, padahal hari ini jadwalnya piket sama saya. Oh, lah terus apa yang kamu lakukan ke Melisa sampai Melisanya nangis? Saya marah lah Bu, dia nggak mau piket, terus saya ejek dia, pemalas. Ejekku malas? Ya Allah, nah masa temennya diejek pemalas? Oh, jadi dia nggak mau piket? Iya Bu. Oh, kamu ngingetin dia gitu? Iya. Oh iya, kalau ibu jadi kamu mungkin ibu juga marah. Marah itu nggak apa-apa, itu manusiawi, nggak apa-apa. Tapi sekarang kamu pikir itu sesuai nggak sama keyakinan kelas yang kita buat? Tidak sesuai Bu. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar coba? Saling menghargai teman. Iya, saling menghargai teman, sama teman itu saling menghargai gitu. Tapi besok-besok berarti kalau sama Melisa ngomonginnya ya pelan-pelan. Iya Bu. Ingetinnya yang pelan-pelan. Ibu menghargai kamu hebat loh. Udah mau ngingetin temennya. Bagus itu. Oke, sekarang menurut kamu menghargai teman itu penting tidak? Penting Bu. Bagus. Iya, menghargai teman itu penting. Terus kalau kamu lagi marah tadi apa yang kamu lakukan? Harus lebih sabar Bu. Bagus, kamu harus lebih sabar. Terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah hari ini? Minta maaf dengan Melisa dan sabar menghadapi Melisa Bu. Oke, bagus. Anak ibu pintar. Jadi sekarang kamu kembali ke kelas, kamu minta maaf ke Melisa. Nanti juga ibu juga ingetin Melisa untuk piket untuk minggu depan harus lebih rajin lagi ya, biar kamu nggak capek sendirian ya. Ya udah, silakan sekarang kembali ke kelas. Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bu. Jadi kita itu kalau anak bersalah jangan langsung nembak, jangan langsung marah-marah, jangan langsung teriak. Jadi ditanya dulu dengan segitiga restitusi itu bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Dengan anak juga bisa ya Bu, ya ibu-ibu ya. Oke. Oke, berikutnya sesi tanya jawab dan refleksi. Silakan Bapak Ibu kalau ibu-ibu kalau ada yang mau tanya. Tidak ada. Satu saja. Tentang apa? Buka ya. Ya, saya di sini sebagai wali kelas 1 mau menanyakan, kalau kelas 1 kan mudah emosi ya Bu ya, susah dikontrol. Nah, gimana kalau dia tuh suka, soalnya mau pinjem barang sama temannya tidak dikasih, akhirnya timbul pertengkaran gitu.
Itulah sering yang kejadian di kelas 1 ya Bu ya. Nah, mau nanya gimana solusinya? Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Jadi pertanyaan Ibu tadi menghadapi siswa kelas 1 memang Ibu menjadi seorang guru itu kan hal yang pertama yang harus kita tanamkan itu kesabaran. Itu yang pertama. Kemudian kita pahami tentang 5 kebutuhan. Ini tadi. Sebentar, saya cari slide. Nah, kita pahami ini Ibu. Jadi ketika anak mengganggu temannya yang kayak pinjam barang dengan temannya, itu kita pahami ini dulu. Kita tanya ke anak itu, sebenarnya apa sih gitu yang buat misalnya minjem barang itu sampai ribut kayak gitu kan? Apa sih yang dibutuhkan siswa itu, yang dibutuhkan murid itu, kebutuhan mana yang harus dipenuhi? Itu ini misalnya sebenarnya dia ada, kadang-kadang anaknya seperti itu ya, dia ada sebenarnya, cuman karena pengen cari perhatian misalnya, atau memang dia tidak punya seperti itu, kita juga bisa kasih tahu temennya untuk meminjamkan, tapi yang minjem tadi harus dikasih tahu juga caranya dengan baik-baik. Mungkin Pak Supri mau menambahkan? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Bu Mukayati ini mungkin stylenya guru SD. Ya, jadi apa yang disampaikan Bu Ida tadi memang benar. Kita di situ harus bertindak, harus tahu tindakan kita ini sebagai apa. Karena seorang guru itu jangan hanya bertindak sebagai manajer, tapi juga harus bertindak sebagai seorang teman terkadang. Ya, jadi kita bertindak sebagai seorang teman. Bagaimana kita bisa ikut dalam alur anak tersebut. Kesabaran yang dibutuhkan yang disampaikan tadi memang perlu, karena anak-anak di tingkat SD kelas 1 itu memang dari pemikirannya mungkin masih labil, masih perlu perhatian. Jadi kalau kita sebagai teman, kita tahu apa kebutuhan anak tersebut. Kemudian sudah kita masuk ke dalam sebagai seorang teman, baru kita naik setingkat sebagai seorang manajer, bagaimana bisa menguatkan apa yang sudah menjadi Ibu sampaikan untuk sebagai motivasi. Seharusnya anak agar bisa melakukan tindakan itu sesuai dengan harapan Ibu, tetapi tetap harus kita masuk dulu sebagai seorang teman mereka terlebih dahulu, ya Ibu ya. Nah, sabar Bu, kunci utamanya memang sabar kawan kalau guru kelas 1 ya. Baik, ada lagi yang mungkin ingin menambahkan, kita sharing, atau mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Kalau ingin ada yang menambahkan dari apa yang menjadi pertanyaan Ibu Mukayati, dipersilakan. Baik, silakan Ibu Kepala Sekolah. Baiklah, di sini terima kasih ya, saya menambahkan tentang apa yang ditanyakan oleh Bu Mukayati tadi sebagai guru kelas 1 begitu Ibu ya. Memang untuk mengajar di kelas 1 itu memang butuh kesabaran. Apalagi sekarang apa yang disampaikan Pak Supriyono tadi, kita tidak boleh memberikan hukuman begitu Bapak ya. Jadi di sini memang masa peralihan Bu dari TK kelas 1. Jadi memang kelas 1 itu belum ada paksaan untuk belajar. Pengenalan dulu pada semester pertama, pengenalan dulu. Masa transisi perubahan dari TK ke SD. Jadi pengenalan dulu, cara pengenalan dengan guru, dengan kawan, dengan lingkungan sekolah begitu. Jadi kemungkinan anak yang ribut, Ibu yang nakal itu minta diperhatikan. Coba nanti Ibu praktekkan ya. Diperhatikan, anak yang ribut itu diperhatikan. Berarti anak itu memang kebiasaannya diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi di sekolah juga minta diperhatikan begitu Bu. Ya. Nah di sini ya, saya sendiri banyak sekali tambahan-tambahan pengetahuan ilmu. Jadi semua ini yang disampaikan oleh Pak Supriyono dan Ibu tadi bisa merupakan ilmu baru gitu Bapak Ibu yang dapat kita terapkan, apa yang kita laksanakan. Selama kita melaksanakan tugas itu sudah sesuaikah dengan tugas kita? Misalnya kita melakukan sanksi atau hukuman kepada anak. Bagaimana kalau itu kita yang sendiri yang melakukan kesalahan itu, gitu ya? Itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini
masukan yang luar biasa dari Ibu Kepala Sekolah, dikarenakan untuk sesi tanya jawab ini mungkin dari kami CGP yang angkatan 11 ini mungkin berpengalaman, tetapi lebih pengalaman lagi Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan mungkin lebih dari kami ya. Jadi terima kasih Bu Kepala Sekolah dan beri aplaus yang luar biasa dari Ibu Kepala Sekolah. Baik, selanjutnya karena waktu sudah menunjukkan waktu jam 12 ini kurang seperempat Bu, dan ini juga hari Jumat, dan di sini apa yang sudah kami sampaikan mungkin akan diberikan sebuah refleksi yang sesingkat-singkatnya oleh Ibu Indah Aningsih. Untuk itu kepada Ibu Indah dipersilakan. Oke Bapak Ibu, refleksi untuk hari ini, budaya positif itu baik, sangat baik sekali jika diterapkan di sekolah. Terwujudnya sekolah yang ramah anak. Pada endingnya itu kita bisa mewujudkan sekolah yang ramah anak. Coba Bapak Ibu sekarang saling berhadapan dengan teman sebelumnya. Oke, coba 10 detik saja saling senyum. Oke. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senyum yang lebar sampai kelihatan gigi. 7, 8, 9, 10. Oke. Lebih enak kan? Lebih enak daripada saling panyun ya, seperti itu. Oke. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu sekalian. Ini berapa? 5. Ini? Oke, saya mengucapkan terima kasih semuanya untuk ibu-ibu. Pokoknya sarang heo semuanya. Oke, kita tutup hari ini dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillah.